Baik, perkenalkan nama saya Titi Carmila, NIM 1809061471, kelas A9 Prodi PGSD, kelompok 4. Baik, di sini saya akan membahas teori belajar yang mendukung pendekatan konstruktivisme. Menurut paham konstruktivisme, pengetahuan merupakan hasil bentukan sendiri, yaitu pengetahuan merupakan hasil bentukan sendiri, misalnya tidak melibatkan orang lain. Untuk terjadi konstruksi pengetahuan, ada beberapa pengetahuan yang harus dimiliki siswa. Misalnya kemampuan mengingat di sini kemampuan kita untuk kemarin mengungkapkan kembali pengalaman. Di sini kita mengungkapkan kembali suatu pengalaman kita terhadap suatu pembelajaran yang sudah kita pelajari. Kemampuan membandingkan, di sini kita mampu membandingkan suatu materi, mana yang sulit dan mana yang mudah. Di sini kita dapat membandingkannya, mengambil keputusan mengenai persamaan dan perbedaan kemampuan untuk lebih menyukai pengalaman yang satu daripada yang lain. Di sini kita harus menyukai pengalaman yang satu daripada yang lain. Inti dari konstruktivisme berkaitan erat dengan beberapa teori belajar, yaitu teori belajar perubahan konsep. Teori belajar perubahan konsep merupakan suatu teori belajar yang menjelaskan adanya proses evolusi. Pada mulanya, siswa memahami sesuatu melalui konsep secara spontan. Spontan di sini misalnya secara langsung. Baik, di sini menurut Suparno 1997 50-51, agar terjadi perubahan radikal atau akomodasi dibutuhkan beberapa keadaan dan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus ada ketidakpuasan terhadap konsep yang ada. Yang kedua, konsep yang baru harus dapat mengerti rasional dan dapat memecahkan persoalan atau fenomena yang baru. Yang ketiga, konsep yang baru harus masuk akal, dapat memecahkan dan menjawab persoalan terdahulu. Yang keempat, konsep yang baru harus berdaya guna bagi perkembangan penelitian dan penemuan yang baru. Yang kedua, teori belajar bermakna asubel. Teori belajar bermakna asubel adalah suatu proses di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai oleh seorang yang sedang belajar. Kedekatan teori belajar bermakna asubel dengan konstruktivisme adalah keduanya menekankan pentingnya pengapresiasian pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru dalam sistem pengertian yang telah dimiliki. Yang ketiga, yaitu teori belajar Brunner, adalah proses yang aktif di mana pembelajaran membina ide baru berdasarkan pengetahuan yang lampau. Pengetahuan yang lampau di sini misalnya pengetahuan pada zaman dulu. Yang keempat yaitu teori belajar skema. Teori belajar skema abstraksi mental seorang yang digunakan
digunakan untuk mengerti suatu hal, misalnya menemukan jalan keluar atau memecahkan suatu persoalan yang ada dalam teori skema tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.